Halo para pecinta anime di seluruh Indonesia. Kali ini kami hadir untuk kalian semua di Senbita Channel. Anime yang akan saya rangkum saat ini berjudul Hotarubi no Morie. Dan anime ini dirilis pada tahun 2011. Untuk kalian yang sedang mencari rekomendasi anime atau males nonton, kalian bisa subscribe Senbita Channel. Dan jangan lupa, kalau kalian punya rekomendasi film animasi Jepang yang bagus, jangan lupa komen di bawah. Oi guys, pernah lihat setan ganteng belum? Biasalah, pasti belum. Kalau kalian sering bertemu setan bentuk jamet, mungkin kalian harus nonton film satu ini. Ceritanya sederhana, jadi film ini menceritakan tentang seorang gadis yang berusia 6 tahun bernama Hotaru Takegawa. Dia tersesat di hutan, yang mana hutan itu dihuni oleh para roh gunung atau yokai atau sejenis setan lah. Hotaru kemudian ditemukan oleh salah satu setan yang memakai topeng. Lah, kok pakai topeng? Apakah wajahnya terlalu tampan, bersinar, atau glowing? Langsung aja yuk ke animenya. Di awal film, kita akan melihat seorang gadis bernama Hotaru yang sedang bersiap-siap karena hari ini adalah libur musim panasnya. Yang mana setiap libur musim panas, Hotaru selalu mengunjungi rumah pamannya. Lalu kita akan diajak flashback pada saat Hotaru berusia 6 tahun, di mana pada waktu itu Hotaru tersesat di hutan Dewa Gunung dan dia sudah berputar-putar beberapa kali namun tetap tidak menemukan jalan keluar. Hotaru yang menangis dan kesepian kemudian dipanggil oleh seseorang, yang seketika itu juga membuat Hotaru senang karena dia tidak sendirian. Hotaru langsung berlari dan ingin memeluk orang tersebut. Namun orang itu langsung menghindar dan alhasil Hotaru pun nyuksruk ke rumput. Orang itu kemudian berkata, "Kalau manusia menyentuhku, aku akan lenyap." Yang mana artinya orang itu adalah roh gunung bernama Gin. Gin ini telah diberi mantra di mana dia akan lenyap jika dia disentuh oleh manusia. Karena Hotaru ini bandel banget anaknya, dia nggak percaya dan mau meluk si Gin lagi. Akhirnya, Gin pun terpaksa memukul kepalanya dengan kayu. Setelah itu, Gin pun mau mengantarkan Hotaru pulang dan hal itu kembali membuat Hotaru senang. Nah, karena senang, si Hotaru ini refleks mau meluk si Gin lagi. Dan mau tak mau, Gin harus kembali memukulnya dengan kayu. Gin pun mengantarkan Hotaru pulang dan karena nggak bisa gandeng tangannya, mereka bergandengan melalui kayu yang digunakan Gin untuk memukul Hotaru tadi. Setelah keluar dari hutan, Hotaru sangat senang karena bertemu dengan pamannya yang sedari tadi mencari-carinya. Bukannya dipeluk, si Hotaru ini malah dipukul karena pamannya dari tadi sudah khawatir tidak menemukan Hotaru. Di perjalanan pulang, pamannya bercerita bahwa temannya pernah melihat festival musim panas di dalam hutan Dewa Gunung tersebut. Dan dirumorkan bahwa festival tersebut diadakan oleh para yokai. Keesokan harinya, Hotaru yang tidak kenal rasa takut kembali datang ke hutan Dewa Gunung dan di sana sudah ada Gin yang menunggunya. Lagi-lagi, Hotaru hendak memeluk Gin, namun Gin dengan sigap kembali memukulnya dengan kayu. Mereka pun jalan-jalan di hutan Dewa Gunung itu dan di tengah perjalanan terlihat penampakan yokai hitam yang menakut-nakuti Hotaru. Hal itu dilakukan karena dia takut Gin disentuh oleh Hotaru. Karena penasaran dengan topeng yang dikenakan Gin, Hotaru pun bertanya kenapa Gin memakai topeng tersebut. Nah, mendengar pertanyaan itu, Gin langsung mengalihkan pembicaraan dan malah bertanya tentang Hotaru. Setiap harinya, Hotaru selalu mengunjungi hutan untuk bertemu dengan Gin. Hotaru menghabiskan libur musim panasnya dengan Gin. Hingga di suatu waktu, Hotaru yang penasaran dengan wajah Gin mencoba membuka topeng yang dikenakannya. Sehingga Hotaru pun melihat sosok ganteng yang selama ini disembunyikan oleh Gin.
Gin yang saat itu pura-pura tidur langsung membuka matanya dan membuat Hotaru terkaget-kaget. Gin pun menjelaskan mengapa ia memakai topeng tersebut. Hal itu dikarenakan kalau Gin pakai topeng, dia terlihat seperti yokai beneran, kalau enggak ya seperti manusia. Karena libur musim panasnya mau berakhir, Hotaru pun berkata bahwa besok dia akan pulang ke rumahnya, tapi akan balik lagi setahun kemudian ketika libur musim panas hadir lagi. Tahun pun silih berganti dan libur musim panas lalu terjadi, di mana Gin dan Hotaru kembali bertemu di tempat biasa dan mereka selalu menghabiskan waktu bersama. Di tengah hutan, sebuah yokai memperingatkan Gin agar jangan dekat-dekat dengan manusia agar Gin tidak menghilang. Hotaru yang mendengar itu mulai paham dan tidak akan menyentuh Gin lagi. Hingga di tahun ketiga, Hotaru ini iseng-iseng naik ke atas pohon buat ngagetin si Gin. Bukannya si Gin yang kaget, tapi Hotarulah yang dibuat malu oleh tingkahnya yang barbar. Hal-hal tak terduga pun terjadi, di mana ranting pohon yang dinaiki Hotaru rapuh dan mendadak patah. Gin yang kaget mengulurkan tangannya buat menangkap Hotaru. Tapi ia ingat mantranya yang gak boleh megang manusia, dan jadinya Hotaru jatuh ditangkap oleh semak-semak. Meskipun sakit udah jatuh, Hotaru pun tersenyum dan bilang bahwa dia baik-baik saja. Tapi setelahnya, Hotaru menangis terseduh-seduh. Ia meminta apapun yang terjadi, Gin tidak boleh menyentuhnya karena ia sendiri takut berpisah dengan Gin. Waktu pun tidak terasa. Sekarang si Hotaru sudah masuk SMP dan dia pamer seragam sekolahnya pada Gin dengan penuh semangat. Gin yang melihat itu hanya mengatakan, "Entah kenapa, sekarang kau terlihat seperti perempuan." Jelas hal itu membuat Hotaru kesal, karena dari dulu dia perempuan, bukan banci ataupun laki-laki. Mereka kembali berjalan-jalan di hutan, dan di sini Hotaru merasakan hal yang janggal karena si Gin sama sekali tidak menua. Hanya Hotarulah yang tumbuh dewasa, dan hal itu memunculkan kekhawatiran di hati Hotaru, karena dia akan lebih tua dari Gin. Ketika sedang rebahan, Hotaru dipanggil oleh pamannya buat makan semangka bersama. Sang paman mengatakan bahwa musim dingin kali ini akan sangat dingin. Bahkan Dewa Gunung sekalipun tidak akan kuat dengan musim dingin kali ini. Karena hal itu, Hotaru memberikan syal pada Gin untuk mempersiapkan musim dingin tahun ini. Sehabis liburan musim panas, terlihat Hotaru yang selalu melamun karena dia selalu memikirkan Gin. Ia bahkan membentak ibunya karena pikirannya sedang kacau. Gin yang sulit untuk dilupakan membuat Hotaru tidak fokus menjalani hidupnya. Dia bahkan berjalan di jalan yang beku, tapi untungnya Hotaru dipanggil oleh temannya yang mengingatkan Hotaru bahwa jalan beku itu bisa membuatnya tergelincir. Nah, sekarang si Hotaru sudah SMA nih, dan lagi-lagi dia memamerkan seragamnya pada Gin yang setia menunggunya di tempat biasa. Mereka duduk di tepi danau dan Hotaru berharap segera lulus biar bisa kerja di desa pamannya, supaya dia bisa bertemu dengan Gin setiap hari. Mendengar pernyataan itu, Gin pun untuk pertama kalinya menceritakan kisah yang selama ini belum pernah dia ungkap. Jadi dulu, ketika si Gin masih bayi, dia dibuang ke hutan dan terus menangis. Para roh gunung yang ada di sana mencoba menenangkan Gin, namun Gin terus menangis tanpa henti. Harusnya si Gin ini sudah mati pada saat itu juga, tapi Dewa Gunung memberinya sebuah mantra agar Gin tetap hidup, namun jadi arwah gentayangan yang tidak boleh disentuh oleh manusia. Karena sentuhan manusia akan menghilangkan mantra yang ada dan membuat Gin lenyap dari dunia ini. Pada saat hendak mancing, Gin mengajak Hotaru untuk ikut ke festival musim panas yang diselenggarakan oleh para roh. Mereka akan menyamar menjadi manusia dan Hotaru tidak akan takut jika ikut bersama Gin. Malam hari pun tiba di mana para roh datang ke festival dan mereka beneran nyamar jadi manusia.
Gin yang datang bersama dengan Hotaru mengikatkan sebuah kain agar Hotaru tidak hilang. Hotaru pun berkata bahwa ia rasa ini adalah kencan. Nah, si Gin yang mendengar itu langsung membalasnya dan ia menegaskan bahwa mereka memang sedang berkencan. Jelas hal itu membuat Hotaru baper dan senang. Festival yang diadakan para yokai ini tidak kalah meriah dengan festival yang diadakan oleh manusia. Tradisi dan kegiatannya pun dibuat sama persis dengan festival di dunia manusia. Di tempat yang sepi, Gin mengatakan bahwa dia tidak sanggup lagi menahan musim panas datang lagi. Selama ini, Gin selalu merasa rindu dan ingin selalu menemui Hotaru. Dan untuk pertama kalinya, Gin melepaskan topengnya dan mengenakan topeng itu di wajahnya si Hotaru sambil mengecupnya. Waktu itu ada seorang anak kecil yang hampir terpeleset di depan Gin dan Gin segera meraih tangan anak kecil tersebut. Lalu tiba-tiba tangannya transparan dan mengabur perlahan lenyap. Hingga saat itu Hotaru sadar bahwa anak kecil itu adalah manusia. Dalam kesempatan terakhir itu, Gin menyuruh Hotaru memeluknya dan dia terlihat sangat bahagia karena memang Gin sudah lama ingin memeluk Hotaru. Hotaru yang juga sangat ingin memeluknya langsung menghampiri Gin yang dalam waktu sekejap lenyap dan hanya menyisakan pakaiannya saja. Dan film pun selesai. Kalau manusia menyentuhku, aku akan hilang. Itulah kalimat inti dari anime ini. Gue juga punya kalimat inti nih, gini. Kalau manusia menyakitiku, dia akan berdosa, teringat-ingat dan tentunya jolim. Bercanda ya teman-teman. Ya ketawanya gak ikhlas banget. Ya udahlah, gak penting. Pokoknya anime ini punya kisah sederhana namun dibungkus sangat luar biasa. Filmnya berdurasi singkat, cuma 45 menit, tapi kisahnya ngena nih guys. Film ini juga memenangkan penghargaan film animasi pada penghargaan film Mainichi tahunan ke-66. Jadi sayang banget nih kalau kalian gak tahu film satu ini. Oke guys, segitu dulu ya rangkuman dari film Hotarubi no Morie. Jangan lupa dukung terus Senbita Channel dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya guys. Bye!